Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah biokimia yang beranggotakan saya Rafia dengan ujung 047, saya Faja Adira dengan ujung 527, saya Nisha Salsabila dengan ujung 033. Di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul pencernaan makanan. Mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Dimulai di mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase memecah karbohidrat. Selanjutnya di lambung, di mana HCl dan pepsin memecah protein menjadi peptida. Di usus halus, makanan dicerna lebih lanjut oleh enzim pankreas, amilase, lipase, dan protase, dan empedu membantu memecah lemak. Nutrisi diserap melalui dinding usus ke dalam darah, di mana sisa yang tidak tercerna masuk ke dalam usus besar, air diserap dan fase terbentuk. Proses ini penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan menjaga kesehatan tubuh. Pencernaan karbohidrat. Pada mulut, proses pencernaan karbohidrat dimulai di mulut. Makanan dikunyah dan dihaluskan oleh gigi sehingga mempermudah kerja enzim. Air liur yang mengandung enzim amilase mulai memecah pati, polisakarida utama dalam makanan, menjadi disakarida seperti maltosa. Proses ini juga dibantu oleh gerakan mekanis mengunyah yang meningkatkan luas permukaan makanan sehingga enzim lebih mudah bekerja. Selanjutnya lambung. Setelah ditelan, makanan masuk ke dalam lambung melalui esofagus, di mana kondisi sangat asam sekitar pH 1-3 membuat aktivitas amilase berhenti. Karena itu, tidak terjadi pemecahan karbohidrat yang signifikan di lambung. Makanan diaduk oleh gerakan peristatik lambung yang membantu mencampur makanan dengan enzim lambung dan memecahnya menjadi campuran semi cair yang disebut kimos. Selanjutnya masuk kepada usus halus. Pencernaan karbohidrat utama terjadi di usus halus. Pankreas mereaksikan amilase pankreas ke dalam duodenum untuk selanjutnya memecah pati menjadi disakarida. Selanjutnya, dinding usus halus menghasilkan disakaridase seperti maltase, sukrase, dan laktase yang memecah disakarida menjadi monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida ini kemudian diserap melalui villi usus ke dalam aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh sebagai sumber energi. Dan yang B, pencernaan pada lambung. Yang pertama, protein mulai dicerna di lambung. Asam lambung atau HCl mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin yang kemudian memecah molekul protein menjadi rantai lebih pendek yang disebut polipeptida. Selain itu, lingkungan asam juga membantu membunuh sebagian mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Gerakan lambung yang berirama mencampur makanan dengan enzim dan asam, memudahkan pencernaan kimiawi. Yang kedua, usus halus. Polipeptida dari lambung dipecah lebih lanjut oleh enzim pankreas, yaitu tripsin, chymotrypsin, dan karboksipeptida menjadi peptida yang lebih kecil. Kemudian peptida yang terdapat di dinding usus halus memecah peptida menjadi asam amino. Asam amino ini diserap oleh sel-sel usus dan masuk ke aliran darah untuk digunakan tubuh menjadi protein baru, enzim, hormon, dan jaringan tubuh. Dan yang C, pada lambung, pencernaan lemak dimulai secara terbatas di lambung oleh lipase lambung yang hanya memecah sebagian kecil trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Proses ini relatif lambat karena lemak bersifat tidak larut dalam air, sehingga enzim lambung sulit bekerja secara optimal. Yang kedua, ada usus halus. Pencernaan lemak utama terjadi di usus halus. Empedu yang disekretasikan oleh kantong empedu ke duodenum mengemulsi lemak menjadi tetesan-tetesan kecil. Emulsifikasi meningkatkan luas permukaan lemak, sehingga lipase pankreas dapat memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monoglisakarida. Molekul hasil pencernaan ini diserap oleh sel usus dan diubah kembali menjadi trigliserida. Kemudian dibungkus dalam kilomikron dan masuk ke sistem limfatik sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Kesimpulan, pencernaan makanan pada manusia adalah proses kompleks yang melibatkan penguraian karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Karbohidrat dicerna mulai di mulut oleh amilase salipa dan diteruskan di usus halus oleh disakaridase.
Protein dipecah oleh pepsin di lambung dan enzim pankreas di usus halus menjadi asam amino. Lemak dipecah di usus halus dengan bantuan empedu dan dipase menjadi asam lemak dan gliserol. Seluruh proses ini memastikan tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk energi, pertumbuhan, dan fungsi biologis lainnya. Itulah tadi penyampaian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.